kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Lintang, seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Intan. Saya mau nanya, gimana sih caranya kita buat tetap semangat untuk berbuat baik walaupun nggak ada timbal balik secara langsung? Terima kasih. Ya, terima kasih Adinda Lintang. Jadi pertanyaannya supaya kita tetap bersemangat berbuat baik Pak Kiai, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat timbal baliknya secara langsung. Ya. Seperti apa? Kata guru saya, ketika kita berbuat baik, kemudian kita tidak merasa mendapatkan imbal balik dari kebaikan, maka yang perlu kita sadari bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, itu adalah imbal yang terbaik yang Allah berikan. Nih, Mila, misalnya nih, kita menjadi orang ahli sedekah nih. Kan sering kan kita bilang orang itu lupa kacang pada kulitnya. Kita yang bantu begitu sukses, dia pergi. Lihat nih. Karena kita fokusnya ingin mendapatkan keuntungan materi dari orang yang kita bantu. Tetapi seandainya kita berpikir lebih jauh lagi, saya bahagia. Kenapa bahagia? Ternyata saya bisa membuat orang lain itu sukses. Tetapi kita menjadi kecewa karena saat kita berbuat kebaikan, kita selalu mengingat-ingat kebaikan yang kita buat hanya untuk mendapatkan imbal balik kebaikan tadi. Tapi begitu kita lihat, ya Allah, orang itu menjadi tersenyum. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka Lintang, biasakan mengingat bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, itu adalah imbalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi kemauan untuk masih tetap mau berbuat baik ya Pak Kiai. Itu kan kebaikan. Itu kan karunia, Mila. Iya, saya ketemu orang kemudian memberikan senyuman, walaupun orang itu kemudian membalas dengan muka yang jutek, maka saya sudah bangga. Alhamdulillah, ternyata saya tetap bisa menjadi orang yang bermuka menyenangkan buat orang lain. Dan itu sudah cukup menjadi kebaikan buat saya, tanpa harus memaksa orang lain untuk bermanis-manis kepada saya. Gitu. Pak Kiai, sering sekali kita tuh mendengar gini. Misalnya ada orang yang memang baik, dasarnya memang baik dan senang berbuat baik. Tapi kadang mungkin ada anggapan orang, kalau kamu sering berbuat baik tuh kamu malah dimanfaatin orang. Udahlah, jadi jangan terlalu baik lah sama orang. Nah, konsep ini tuh gimana? Memang begitu atau salah kaprah sebenarnya? Itu tergantung orangnya. Kalau kebaikan dia disalahgunakan untuk sesuatu yang salah, maka orang yang berbuat baik ini salah. Misalnya, dia seorang HRD yang terlalu baik terhadap absensi para pegawai. Asal orang punya alasan, dia terima nih. Maaf ya, saya tadi telat, anak nangis sih. Ini kan sekolah pertama, saya telat harus nganterin. Oh, saya ini ibu saya. Semua orang yang beralasan, dia terima. Ini orang baik. Tetapi kalau nanti kemudian menjadikan perilaku tidak berdisiplin, maka dia sejatinya bukan orang baik. Karena dia sedang merusak tatanan yang baik. Nah, tetapi kalau kebaikan itu dalam artian, dia menjadi orang yang pemaaf. Orang yang menjadi pemurah, sehingga nanti orang itu selalu merasa nyaman dengan dia, bisa curhat, bisa bicara, maka itu tidak ada yang salah dengan kebaikan yang sekalipun itu disalahartikan. Misalnya gampang ngasih pinjaman uang, kan? Sering terjadi. Iya, orang bilang, ih, Pak Faiz tuh dimanfaatkan orang aja loh. Dia menjual kesulitannya untuk memanfaatkan kepada Bapak. Saya boleh menghentikan, saya juga bisa naik tingkatan. Kewajiban saya adalah membantu semua orang yang merasa ada dalam kesulitan. Dan saya misalnya dalam perspektif saya yang positive thinking, orang itu tetap tidak senyaman saya kok. Buktinya dia mau meminjam uang kepada saya. Karena meminjam itu kan juga sudah mengorbankan sebagian dari harga dirinya. Maka itu saya lakukan, toh rezeki saya masih ada, urusan itu urusan dia kepada Allah. Nah, kalau kayak gitu tuh agak lapang gitu. Jadi kita nggak terlalu berharap. Tapi kalau nanti disalahgunakan nih, terus dikasih pinjaman, terjerat pinjol, main judi online. Kalau saya masih meneruskan, itu namanya kebodohan. Tapi kalau dia manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, walaupun dia menggampangkan saya, Pak Faiz pinjam uangnya dong, saya butuh banget. Memang butuh untuk ngasih makan anaknya. Nanti saya kerja deh, saya janji kalau saya sudah kerja saya cicil. Tapi malas.
gini ya. Tapi tetap yang dia dapatkan itu tidak dia gunakan kecuali untuk susu anaknya, untuk pendidikan anaknya. Bisa jadi Mila ya. Allah sedang mengirim orang kepada saya. Untuk saya itu mau bersedekah kalau melihat orangnya. Kan bisa jadi kita ini kadang kalau lihat kotak amal itu tidak tergerak. Iya, tidak pakai. Karena dia benda mati kan. Tapi kalau kita lihat iya ya, semalas-malas bapaknya, tapi ada anak yang berharap di rumah untuk makan. Ada anak yang berharap uang sekolahnya lancar. Nah, kalau seperti itu diniatkan seperti itu enggak apa-apa. Jadi Pak Kiai, biasanya kan itu ya, misalnya ada orang yang mungkin awalnya mau minjam uang ke kita, tapi akhirnya dicari-cari malah susah gitu. Kadang kan kita tahu lah, oh nih orang kita tahu lah harus bagaimana. Tapi sebenarnya konsep boleh nggak ketika kita tahu ini, misalnya orang ini akan mungkin berdampak buruk ke kita, kita kemudian menjaga jarak. Iya. Kalau Mila masalah, misalnya nih rezekinya lagi pas-pasan, Iya, misalnya. uangnya dipinjam, tidak mudah rela dan ridho, maka iya. sebaiknya Mila tidak meminjamkan. Oh, tidak Karena apa-apa. kalau meminjamkan kemudian dia tidak bayar, yang pertama itu akan melahirkan permusuhan Mila dengan orang tersebut, yang kedua kasihan orang itu. Nanti dia sulit masuk surga kalau Milanya menuntut. Iya. Tetapi kalau Mila uangnya banyak, rezekinya luas, Amin ya kemudian Allah, ada amin orang ya Allah. seperti itu, Mila relakan nih. Ini orang kalau ditagih galak. Daripada saya berantem sama dia, udahlah saya ikhlaskan saja. Ya Allah, mudah-mudahan saya mudahkan urusan dia di dunia, mudahkan urusan saya di akhirat. Itu konsep yang baik. Justru itu ya, sebenarnya mindsetnya harus diubah gitu ya Iya, Pak Kiai. Nah kadang-kadang iya. kan ada yang begini, kalau ada teman saudara yang pinjam dalam nominal yang besar, kita nggak mampu nih. Akhirnya kita ya udah, saya kasih yang semampunya saja, tidak usah pinjam, saya ikhlaskan aja. Itu juga lebih baik seperti itu ya Pak lebih Kiai. baik. Itu lebih baik. Dan yang perlu diingat lagi Mila ya, menagih hutang itu juga bagian dari rasa sayang loh. Oh, nah Iya. ini Pak Kiai. Nih, Kadang kita justru sungkan. Iya. Atau ada orang berpedoman, kamu tega banget sih hutang ditagih. Loh, saya nagih itu justru karena saya kasihan. Oke, hari ini kita di dunia bisa saling senyum. Sepahit apapun persahabatan, itu kadang-kadang masih bisa bertemu sambil ngopi. Tapi kita nggak tahu kan masa depan di akhirat kayak apa. Saya punya hubungan yang baik dengan si A. Tapi hubungan yang baik di A ini, karena mungkin saya lagi nyaman di dunia. Kalau nanti di akhirat tiba-tiba saya merasa panik dengan amalan saya, kan bisa jadi kan? Jadi saya tuntut dia, ini Allah punya hutang sama saya nih loh. Ini ternyata pahala saya kurang loh. Saya ambil ya pahala dia, lihat nih. Nah, kalau yang seperti ini, maka konsep menagih hutang itu yang tidak berbeda dengan nyuruh orang puasa, membangunkan orang tidur untuk sholat. Itu kewajiban yang sama. Jadi kalau Mila punya teman, punya hutang, dia punya kemampuan untuk bayar, Mila juga sedang butuh sama uang itu, hatinya tidak sedang lapang-lapang banget, Namanya juga tagih. manusia. Karena Boleh. itu bagian dari kebaikan Mila kepada orang itu, mengingatkan ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Kalau mangkir-mangkir terus akhirnya bagaimana Pak Kiai? Apakah kita harus let it go? Kewajibannya kan Melepaskan? sudah. Sudah ya, Iya. oke. Jadi ketika sudah, Itu serahkan kepada Allah. berlepas Gitu loh. kita ya. Berlepas. Mila mau dapat surga yang paling tinggi, relakan. Oh, Gitu loh. Kalau masih ragu-ragu, ya udahlah nanti saya tagih nanti di lagi di akhirat. akhirat. Nah Gitu. itu ya. Aduh, ya mudah-mudahan Allah tuh mudahkan kita juga terbebas dari hutang perhutangan ini Pak Kiai. Ini Kita karena- dibebaskan dari hutang, hutang, dan betul. kita juga kalau tidak dalam kondisi yang amat sangat terjepit, biasakanlah melepaskan hutang orang lain. Masya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan hati kita juga lapang. Amin, ya, Pak amin, Kiai. amin, amin. Untuk bisa merelakan, ya itu tadi, Bagian- kemelekatan harta lah Iya, yang ada iya, dalam hidup iya, kita. Amin, iya. ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, terima kasih sekali waktunya, terima kasih ilmunya, Masya Allah luar biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Dia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.